Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah-kuliah yang saya berikan di dalam kaset ini, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat memperhatikan. Hari ini yang akan saya bicarakan di dalam kaset kita ini ialah soal puasa yang kita hadapi sekali di dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan, bulan yang ke-9 menurut hitungan tahun Hijrah. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Telah diperintahkan oleh Tuhan kepadamu mengerjakan puasa, sebagaimana telah diperintahkan pula hal yang demikian ini kepada umat yang terdahulu daripadamu. Maksudnya ialah supaya kamu bertambah takwa kepada Allah, dan bilangannya pun tidak banyak. Ayyamam ma'dudat, pada beberapa hari yang dapat dihitung. Maksudnya bulan Hijriyah itu atau menurut perhitungan bulan 29 dan 30. Berbeda dengan Syamsiah, perhitungan matahari antara 30 dan 31, dan satu yang 28. Sekali 4 bulan, dia 4 tahun jadi 29. Maka di dalam perhitungan bulan itu datanglah perintah puasa kepada kita. Maksud puasa itu disebutkan lagi, la'allakum tattaqun, supaya hubunganmu dengan Allah itu selalu terpelihara, hubungan yang baik. Sebab kita semuanya mengakui bertuhan kepada Allah, mengakui sebagaimana kebanyakan kita kaum muslimin bahwa kita orang Islam. Tetapi pengakuan saja belumlah cukup kalau tidak dituruti dengan perbuatan. Perbuatan itu menambah teguhnya hubungan kita, menambah kesadaran pada diri kita sendiri tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itulah maksud la'allakum tattaqun. Karena kita dapat memperhatikan sendiri berapa banyak orang yang mengakui memeluk suatu agama, tapi tidak ada getaran ke dalam jiwanya sendiri pemelukan agama itu. Kita disuruhkan sekali atau sebulan di dalam setahun mengukuhkan hubungan dengan Allah dengan mengerjakan perintahnya, mengerjakan puasa. Bagaimana dikatakan bertambah teguh hubungan dengan Tuhan? Karena di dalam mengerjakan puasa itu kita insaf bahwa yang memerintah kita tidak yang lain melainkan Tuhan. Tiap-tiap kita barangkali akan merasakan kalau sekiranya ada orang lain selain Allah yang melarang kita makan siang hari, kita tidak akan setia menuruti perintah orang lain itu. Kita cuma setia menuruti perintah Allah. Di sini timbulnya kontak antara diri sendiri dengan Tuhan. Apabila
apabila kita telah mengerjakan perintah Tuhan itu dengan insaf, timbullah perubahan dalam jiwa kita sendiri. Kita tidak merasa kesepian lagi dalam hidup ini. Kita merasa ada hubungan dengan Tuhan. Inilah maksudnya la'allakum tattaqun itu. Supaya kamu bertambah teguh hubunganmu dengan Tuhanmu. Kemudian dikatakan pula bahwa bilangannya tidak banyak, tidak terus menerus sampai 6-7 bulan, atau tidak terus menerus sampai hubungan 1 tahun, tidak. Cukup sebulan Ramadan saja. Sebulan itu sudah cukup. Kita mengerjakan dengan penuh keinsafan, melaparkan perut kita. Kita tidak minum, kita tidak makan, dengan kesadaran. Para peminat kuliah-kuliah ini yang berbahagia, ada orang mengatakan, katanya, kita mau bebas, kita mau merdeka. Sekarang kita dilarang makan, dilarang minum siang hari. Bukankah itu mengurangi kemerdekaan kita, menghambat kebebasan kita? Ini ada yang bertanya begini, tetapi saya akan menjawab sebaliknya. Dengan mengerjakan puasa ini, kita terang-terang memupuk kemerdekaan jiwa kita sendiri. Saya sendiri, kalau tidak makan pukul 7 pagi palilat, nasi agak setengah piring, kopi susu agak semangkuk, itu saya jadi bodoh. Tetapi di dalam bulan puasa saya dapat menguasai diri. Pagi saya tidak minum, tidak makan. Sesudah saya makan sahur, kemudian disambung dengan sembahyang subuh, saya tidak makan, tidak minum lagi 1 hari lamanya. Saya dapat menahan diri. Misalnya kira-kira pukul 2, badan sedang capek, sedang payah, sedang lelah, kembali dari mana-mana, pulang ke rumah, didapati anak-anak tidak ada di rumah, dia sedang bermain-main, ibunya pun sedang tidur. Kita masuk ke rumah, tidak ada orang lain. Di dinding terletak kulkas, di sana tersimpan minuman-minuman yang sejuk. Dibuka kelihatan minuman itu. Tapi kita dapat menguasai diri, walaupun anak tak melihat, istri tak melihat. Kita bisa tidak mau minum karena Allah yang melarang minum. Inilah hikmat puasa. Pendidikan disiplin kepada diri sendiri. Apabila orang, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, man lam yastati' qiyadata nafsihi lan yastati'a qiyadata ghairihi. Orang yang tidak ada kesanggupan mengatur dirinya sendiri, jangan harap dia dapat mengatur orang lain. Jadi didikan puasa itu adalah didikan yang disebut dalam kata-kata modern sekarang ini introspeksi. Mengatur diri kita sendiri, menguasainya, sehingga hawa nafsu kita tidak dapat mempengaruhi kita. Jiwa yang seperti ini dididik sekurang-kurangnya sebulan di dalam 1 tahun, maka terasalah ke dalam diri sendiri, diri kita hidup, diri kita berdisiplin, kita berhubungan dengan Allah. Apatah lagi di dalam bulan puasa itu dianjurkan lagi kita memperbanyak ibadat kepada
negatif kita tidak bercakap, cara positif kita membaca Al-Quran. Cara negatif terlarang kita bergaul dengan orang lain kalau tidak berfaedah. Tapi cara positifnya kita dianjurkan bergaul dengan orang lain di dalam membaca Al-Quran. Demikianlah terus sebulan lamanya. Tentu saja akan besar pengaruhnya kepada diri kita sendiri, keadaan yang demikian itu. Apatah lagi sesudah kita berbuka puasa, kita bersiap lagi buat datang ke masjid melakukan sembahyang tarawih dengan berjamaah. Sebulan lamanya kita mengalami bahwa orang-orang yang mencukupkan puasanya dengan tarawih, dia berkumpul ke dalam masjid beramai-ramai, besar kecil tua muda, gembira masjid pada waktu itu. Sembahyang tarawih itu juga tidak lama. Ada yang secara pendek saja, sederhana, 11 rakaat ditambah dengan witir, atau paling banyak 21 atau 23 rakaat dengan witir. Habis itu kita pulang kembali. Sebelum tidur kita membaca Al-Quran agak setengah juz, sebulan lamanya. Terasa pada siang hari lapar badan, terasa pada malam ini rapatnya hubungan silaturahim dengan kawan-kawan, dengan masyarakat yang sekampung sehalaman dengan kita. Ditambah lagi bulan puasa tadi, bertambah sehari, 2 hari, 3 hari kita mengerjakan puasa, timbul lagi ingatan. Apa ingatan? Membagikan zakat fitrah. Apabila bulan puasa sudah habis atau hampir habis, kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat diri, besar dan kecil, tua muda, memberikan entah beras atau harga seharga beras 2,5 liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Dengan itu tiap-tiap orang tidak ada yang berniat meminta, tapi tiap-tiap orang berpikir bagaimana saya bisa memberi. Bertambah iman orang, bertambah dia berpikir buat memberi. Bertambah lemah iman orang, dia berpikir buat meminta. Sedang di dalam perkataan dari Nabi sendiri dikatakan, yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan yang di atas yaitu yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta, yang menadah di bawah. Bertali dari sini kekuatan iman dengan cinta kepada sesama makhluk dididikkan dalam bulan puasa. Menyelenggarakan perkataan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum berarti iman seseorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita didiklah kepada diri tadi. Misalnya di waktu berbuka puasa, 2, 3, 4, 5 perbukaan yang terletak di hadapan kita, sambal-sambal macam-macam. Kita makan bersama dengan gembira. Tapi kita juga mengingat ada orang lain yang puasanya itu lebih lama dari kita karena tidak ada yang akan dimakan. Orang puasa 1 hari, dia kadang-kadang 2 hari tidak makan. Nah, di sini dalam rasa cinta tadi kita
kita disuruh rapat hubungan dengan yang saya katakan tadi, bertarawih. Di dalam bertarawih itu kita bersaf, sembahyang bersama-sama. Di waktu sembahyang itu kita dapat melihat mana kawan kita yang hidupnya itu kurang dari sederhana, mencari beras seliter 2 liter satu hari bukan main sukarnya. Ini nanti yang kita fikirkan bagaimana supaya mensedekahi dia. Dan kalau datang nanti penghabisan puasa, bagaimana supaya dia dapat diberi fitrah. Sehingga meratalah tiap tahun sekali dipraktekkan, dikonkretkan keadilan sosial yang merata itu dalam masyarakat kita kaum muslim. Ini salah satu hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Apabila kita hidup kenyang saja terus, pikiran itu pun sudah lebih banyak terhadap kepada kebendaan. Bagaimana keuntungan bisa dapat. Tetapi apabila perintah puasa sudah dikerjakan erat, walaupun orang kaya berjuta-juta uangnya, berhektar-hektar tanahnya, berpuluh pintu rumah sewanya, namun dia wajib merasakan sebagaimana yang dirasai oleh orang lain, lapar karena puasa. Di situ dia juga bisa berpikir, sedangkan cuma lapar satu hari aku pun lemah. Bagaimanalah umat, bagaimanalah rakyat, bagaimanalah kaumku yang kadang makan, kadang tidak, mencari sesuap pagi, sesuap petang, bukan main susahnya. Ini salah satu hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Dan kita di waktu itu disuruh juga memperhatikan bahwa di samping perut kita yang kejang, yang kenyang, keenakan hidup, kemewahan, kita juga mesti bagaimana mengenyangkan rohani jiwa dengan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, dengan menghentikan larangannya. Inilah hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Di situ terasa naiknya tingkat iman kita. Kita tidak lagi semata-mata memikirkan bagaimana supaya perut berisi. Kita juga memikirkan bagaimana supaya jiwa berisi. Sesuai dengan hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dengan perhitungan keadaan diri sendiri, perhitungan berapa baru kebajikan yang dapat saya amalkan dalam dunia ini, berapa kelalaian dan kelengahan dalam hidup saya, bagaimana saya bisa mengisi hidup itu dengan nilai-nilai yang tinggi yang akan membawa kebahagiaan saya hidup di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat. Kalau kita kerjakan puasa dengan demikian itu, Tuhan Allah berjanji akan diampuni dosa. Ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama
taqaddama min dzambihi, kalau ada dosa-dosanya yang telah terdahulu. Malah ditambah lagi dalam satu hadis, wa ma ta'akhkhara, ada keadaan sesudah puasa khatir-khatir tidak baik dalam hati kita, itu juga bisa diampuni. Apa artinya? Bukan dikerjakan lalu diampuni, tidak mau kita mengerjakan lagi yang tidak diridai oleh Tuhan, sebab kita punya jiwa sudah terlatih dalam bulan puasa. Ini maksudnya. Sebab itu maka kita fikirkanlah tiap-tiap hari yang kita lalui dalam bulan puasa tadi, malamnya dan siangnya. Sedangkan orang berlatih misalnya P4, berlatih dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, latihan sebulan itu namanya sudah latihan banyak. Sekarang tiap tahun sebulan, tidakkah akan berubah jiwa kita daripada buruk kepada baik? Tidakkah akan ada perubahan kita, pandangan kita terhadap kepada hidup? Apakah kita akan cuma tinggal rendah? Tidak ada kesadaran, tidak ada keinsafan bahwa hidup yang sejati itu ialah kebersihan jiwa. Usaha menjauhi perbuatan yang buruk, usaha memperbanyak perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tuan-tuan yang saya hormati, setelah kita bicarakan bagaimana hikmat puasa untuk mempertinggi nilai diri kita sendiri di hadapan Allah, namun agama tidaklah memaksa seorang manusia lebih daripada kekuatannya. Sebagaimana sabda Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala memberatkan kepada seseorang, kepada satu diri, beban yang dia tidak sempat, tidak kuat memikurinya. Sebab itu dalam hikmah yang tertinggi mengerjakan puasa itu, pengecualiannya pun ada. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Baik mengerjakan puasa atau mengerjakan sembahyang atau mengerjakan haji. Rukun-rukun, tiang-tiang yang berat yang menjadi pokok, ada kecualinya. Misalnya kita disuruh sembahyang berdiri. Kalau kita tidak kuat berdiri karena kita sakit, kita diizinkan duduk, tidak dipaksa juga berdiri. Dan kalau penyakit payah sehingga duduk pun tidak bisa, kita disuruh, boleh kita tidur terus. Asal apabila sembahyang waktunya datang, kita tetap mengerjakan sembahyang itu. Padahal berdiri itu menjadi syarat tadinya bagi sahnya sembahyang. Kita mesti berwudu, tidak berwudu tidak sah sembahyang. Tapi kalau badan sakit, ada penyakit yang menyebabkan tidak bisa kena air, boleh kita bertayamum, menggosok badan dengan tanah. Kita diwajibkan sekurang-kurangnya seumur hidup agak sekali pergi ke Mekah, wajib ke Mekah. Tapi ada ujungnya, man istata'a ilaihi sabila. Orang yang telah kuat dia buat pergi ke sana, membayar kapal terbang misalnya, atau semasa kapal api, kapal laut,
naik kapal dengan aman. Kalau belum ada ongkos, belum wajib. Itu keringanannya. Sama sekali perintah Tuhan ada syarat rukunnya yang mutlak, tetapi ada pengecualian. Begitu juga puasa ini. Tadi saya terangkan, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertambah teguh hubunganmu dengan Allah. Tapi diberikan terang juga. Fa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau kamu di dalam perjalanan, boleh kamu hitung saya di hari yang lain. Tak usah kamu puasa ketika sakit itu. Tak usah kamu puasa ketika dalam perjalanan itu. Ganti saja di hari yang lain nanti. Lalu di ujung ayatnya dikatakannya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mau kamu itu yang mudah. Kalau secara orang sekarangnya, yang rileks, yang fleksibel, tak usah memberati. Tapi orang yang kuat, dia punya iman, tidak sampai hati pula dia buat meninggalkan. Nah, disinilah kasih Allah dan cinta kita manusia. Saya ingat, tuan-tuan yang terhormat, ayah saya sendiri, beliau terkenal seorang alim besar, seorang ulama, seorang sufi. Kawan saya, Dr. Ali Akbar, yang mengobat beliau waktu itu, memberikan advice kepadanya, Abuya ini tidak usah puasa lagi. Dalam Al-Quran pun sudah boleh Buya melepaskan puasa. Buya sudah tidak kuat lagi. Beliau diam saja, dan beliau terus puasa. Sehabis puasa, dokter datang ke rumahnya, melihat beliau. Beliau kelihatan gembira. Apa katanya? Ali Akbar, Abuya masih puasa lagi. Ya kan sudah boleh Buya lepaskan. Benar. Tetapi Ali Akbar katanya, sedangkan puasa-puasa yang sunat tidak sanggup Buya mengerjakan sepenuhnya. Sekarang yang wajib itu pula akan Buya tinggalkan. Tidak sampai hati Buya katanya. Di sini kelapangan yang diberikan Allah dan kecintaan manusia mengerjakan sepenuhnya. Ini adalah ilmu tasawuf yang dalam hal ini. Keuzuran atau dispensasi yang diberikan oleh Allah di dalam ibadat itu, sebagaimana disebutkan tadi, sakit atau di dalam perjalanan. Perjalanan itu pun ada pembicaraan ahli fikih sekian banyaknya. Ada yang sekian marhalah, ada yang 2 hari perjalanan, ada yang mengerjakan mengatakan 3 kali perjalanan pos kalau dengan kuda yang kencang dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak ada itu hadnya. Wala yuhaddadu haddas safar. Tidak ditentukan berapa hadnya safar itu. Apabila kita sudah merasa bahwa ini sudah nama berjalan, musafir, sudah boleh dilepaskan. Ada perjalanan misalnya kalau dulu dari Jakarta pergi ke Singapura, 2 malam 1 hari. Kita berangkat dari Jakarta pukul 5 petang, dan pada hari Senin misalnya
Pagi-pagi hari Arba'ah kita sampai di Singapura. Tapi sekarang dari Jakarta ke Singapura cuma 1 jam 20 menit. Alangkah dekatnya. Anda ada pembicaraan itu bagaimana dulu kapal terbang sekarang kapal api, tidak ada, cuma hatnya ialah iman kita. Saudara-saudara pendengar, saya sendiri pernah di dalam bulan Oktober terjadi bulan puasa di tahun 1968, saya ke London. Kalau bulan Oktober itu sudah mulai musim dingin. Jadi kalau musim dingin, pendek siangnya, panjang malamnya. Pukul 7 pagi, saya sahur. Pukul 7 pagi, saudara-saudara yang terhormat, sahur. Nanti pukul 5 petang, saya sudah berbuka di London. Sebab siangnya pendek, malamnya panjang. Ketika itu sedang di London itu, sahabat saya yang saya cintai almarhum Auh Kartahadimaja, saya tinggal di rumah beliau. Buat Buya saya sediakan makanan siang katanya. Buya kan tidak puasa karena musafir. Saya katakan terus terang, saya mau turut puasa. Karena pendek. Terus selama di London itu 10 hari saya punya puasa jalan. Pukul 7 pagi, setengah 8 belum terbit matahari. Coba pikir. Sedang kalau di tanah air kita, pukul 4 itu sudah mesti berhenti makan. Sebab 4:10 subuh sudah datang. Nanti berbukanya lewat pukul 6. Jadi 14 jam saya puasa kalau di tanah air. Di London di musim dingin cuma 10 jam. Barangkali kalau sekiranya saya di London pada musim panas, yang pukul 9 malam, menurut hitungan kita matahari masih ada, mungkin saya pada waktu itu, tapi saya belum pernah di London berpuasa pada musim panas, mungkin pada waktu itu saya tidak akan puasa, menurutkan kelapangan yang diberikan oleh agama yang saya peluk. Sebab kita pukul 4 pagi sudah mesti berhenti makan. Itu matahari sebentar lagi sudah terbit, fajar sudah menyingsing. Nanti pukul 9 sampai setengah 10 hari masih terang. Berapa lama kita puasa? Sedang kita musafir, diberi kelapangan oleh Tuhan. Beginilah tuan-tuan yang terhormat, kelapangan-kelapangan itu kita sesuaikan pula dengan pengetahuan kita tentang keadaan musim panas, musim dingin di dunia ini. Hadirin yang terhormat, para pencinta, pendengar kaset yang saya muliakan, yang lain-lain pun diberi kelapangan. Perempuan yang sedang hamil, berat hamilnya, kalau sekiranya dia tidak makan, akan lemah anak yang dalam kandungannya. Boleh dia ganti saja dengan fidyah. Menurut keterangan Ibnu Abbas, fidyah saja. Ada juga mengatakan fidyah kalau sekiranya dia merasa akan melemahkan kepada dirinya, hendaklah dia qada. Tapi kalau dia memikirkan anak yang dalam perut, hendaklah dia fidyah dan lain-lain sebagainya. Tapi yang umum mengatakan fidyah. Demikian juga orang tua.
Orang tua yang umurnya sudah hampir 80 tahun, sedangkan di umur 70 tahun sudah dinamai asirullah. Artinya dia masih ditahan oleh Tuhan di dunia ini. Ada yang sanggup dia puasa, tapi kalau terlepas, tidak dapat dia mengqada lagi, payah. Orang tua begitu pun sudah dibolehkan. Ganti saja yang ketinggalan itu. Begitu berat puasa, tapi boleh diganti dengan mood, dengan sekedar sekali pertanakan beras, sudah boleh diganti. Di sini kita melihat di dalam peraturan yang keras, Allah Ta'ala ada mempunyai dispensasi kepengecualian. Inilah yang disebut, yang bisa ditafsirkan dalam ayat sendiri, Innallaha azizun hakim. Allah itu adalah sangat streng, disipliner, perkasa sebagai aturan militer. Hakim, tapi dia juga bijaksana. Jadi kalau kita tafsirkan secara populer sekarang, Allah itu memerintah secara sipil, secara militer. Keras peraturan, tapi dispensasi ada. Allah keras peraturan, aziz, dan Allah pun mempunyai kebijaksanaan, hakim. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, demikianlah dengan pengecualian-pengecualian itu. Orang sakit, orang musafir, orang tua atau penyakit berlarut-larut entah bila akan sembuh, sebagai orang penyakit TBC, sebagai penyakit MAH, bukan penyakit singgah, itu kadang-kadang bertambah lama, bertambah larut, tidak bisa diqada. Kapan akan diqada? Penyakit bertambah lama, tambah larut, itu juga boleh membayar fidyahnya. Di sini kita mengatakan, melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi alasan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul musra. Maksud Tuhan Allah dengan kamu itu ialah yang mudah, bukan yang sukar. Kadang-kadang manusia pun memakai kebijaksanaan seperti ini. Apa misalnya? Ya, misalnya ini juga, misal secara ringan, ada seorang diputuskan oleh hakim, dia mesti dihukum mati. Tetapi sebelum hukuman itu dilancarkan, lebih dulu diperiksa oleh dokter. Apakah badan orang ini sehat? Jangan sampai dia menjalani hukuman itu dalam sakit. Ini kebijaksanaan, ilham daripada Allah kepada manusia, di dalam manusia menjalankan perintah Allah itu. Adapun uzur itu bergantung juga kepada iman kita sendiri. In kuntum maridan, kalau kamu sakit, orang lain boleh menaksir, dokter boleh menaksir, penyakit ini berat. Tapi orang yang bersangkutan merasa tidak berat. Sebagaimana cerita tentang ayah saya tadi. Dokter mengatakan lebih baik Abuya tidak puasa lagi. Tapi beliau terus juga puasa. Tuan-tuan, inilah beberapa hikmat daripada puasa yang kita kerjakan dengan hati kita yang tunduk, merasai bahwa kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin manusia dan manusia lain tidak melainkan untuk menghambakan diri, mematuhi perintah dan setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan kesetiaan kita itu, sebagaimana katakan pada pendahuluan tadi, menambah naik tingkat martabat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajatin. Diangkat derajatnya, martabatnya, pangkatnya oleh Allah orang yang berilmu dan orang yang beriman setinggi-tingginya diangkat oleh Tuhan. Berbekas kepada hidup kita sendiri, ketenangan kita melihat alam. Dan kita boleh merasakan sendiri apabila kita kerjakan puasa ini dengan setia, sebudal lamanya, 29 atau 30. Pada hari terakhir, kedengaran takbir, lalu keluar maklumat, baik di radio atau di televisi, mengatakan besok kita sudah berhari raya. Sebagaimana tradisi di negeri kita, di mana-mana kedengaran beduk berbunyi bersaut-sautan, takbir menggema di mana-mana, di jalan raya, di pelosok jauh, di kampung-kampung. Malah seketika saya ke Irian Jaya, kawan-kawan di sana mengatakan bahwa pada malam takbiran di Irian Jaya itu lebih hebat daripada malam-malam yang lain. Mobil-mobil keluar, berpasangan lilin, berpasangan lampu listrik di muka-muka rumah orang. Di bukit-bukit, di lembah-lembah kedengaran takbir bersama-sama. Besoknya terjadilah Aidil Fitri. Muka kita lebih cerah, hati kita senang. Kewajiban kita telah kita bayarkan, perintah Allah telah dilaksanakan, puasa sudah kita kerjakan, fitrah pun sudah dibayar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Fajar menyingsing, matahari pun naik, langit lebih cerah, orang berkerumun pergi sembahyang ke tempat beribadat, baik ke tanah lapang yang luas atau ke dalam masjid yang besar. Setelah selesai mengerjakan sembahyang, mendengarkan khutbah, kita bersalam-salaman antara satu sama lain. Tidak meminta maaf kepada orang, tetapi memberi maaf. Memberi. Tuan-tuan hadirin, tuan-puan pendengar kaset yang saya muliakan, disinilah terasanya halawatul iman, manisnya iman kepada Allah, berat dipikul, ringan dijinjing. Langit ditengadah, bukit didaki, lurah diterjuni, dicari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam alam ini. Sekianlah keterangan saya tentang hikmat mengerjakan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.